Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was salihin wal malaikatil muqarrabin wa kullu khamjin bil nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Yang saya hormati dan saya muliakan alina Tumulabita Bapak Camat beserta seluruh pejabat dari kecamatan, Bapak Lurah beserta seluruh pejabat pemerintah. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid At-Ta'un Takalasi beserta seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para orang tua kita yang sempat hadir, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Syukuruki marajallori pun Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu sekalian, angkaki napasitaru pun Allah ta'ala rilalanna iya umrah barakai. Si kira-kira akat tanannya minasa untuk pak dupai tanra apa kecawi alimah raja telori pun Allah ta'ala. Digaga malada ikuriuran rilayne dua pasalam pamase dan niya syafaat. Ia dua lalang yang nasabari nawad di tahu selama. Ia natu ampai o kusurimun ri bapak ibu sekalian, angka tahu nasa nadikta Rasulullah tidak kenal, tapi maka dari pun Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu dia niris sama pun Allah Ta'ala, tapi maka dari nadikta umatku pun, maka dari pun Allah Ta'ala ya umatmu Muhammad upatamu surga. Dari situlah kalimat wasyarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nasabah Nabi tak akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau pakai kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Si temannya ya waktu bapak ibu sekalian waktu tidur, inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Aja mau bawangi alim ya kocak keruduki di tengah tidur. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rina asara elatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukumnya. Apa si balikannya sunnah maka makruh. Tamaki masigi aji atau tatapalayolo maka itu adalah sunnah. Tapi iya ko aji adio tak tapalayolo maka itu adalah makruh. Meloki matinro nade tak jenne maka itu makruh. Karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh. Karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kowe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah karena bid'ah bukan hukum, ternyata hukum. Nasabah dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka najama masyarakat, ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh, apakah mubah, atau dia sunnah? Ya kumakadai bid'ah ujungnya pasti neraka. Kullu mukhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin nar. Iya mina pengewas salengnya. Iya mini si benci-benci salengnya. Nareko kalimat ini yang dipakai. Makanya tahu penderitata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala dia tahu bukan hadis itu yang dipakai, sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pasanna gurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali sidendreng, maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat. Tapi iya itu nanti masalah. Ku pendapat tani bawa ya secocok. Ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Asabaya tuh pilalanda agama ta Bapak Ibu sekalian. Angka kajian Islam itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi,
Ahmad bin Hanbal, ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri, dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha, pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala nikmat to mengkelorangi dia to masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala, seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumimat tukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angka tahu melo pasit dia sangnya pikir hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan na pikir berbeda pendapat supaya masa gini lalan yola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan siges sayolina arwanewe makun raye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota. Nah sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kosiges saya angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawal Makkah, maka insya Allah dia haji terewa. Lomi Makkah mak jenne terewa. Apa ia ko pole ki ajene kan ngemelo lo matau apa silap ko arone makun reye sigesa rewa siki mak jenne insyaallah dia tak haji tarewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi bena tamat tuh. Orang mengatakan kalau ketemu si gesai olina benewe si balak kaye dena batal jeneknya. Kalau Syafi'i batal kalau tanpa pelapis. Magai istri itu bukan mahram. Magai nasabak dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka dia mantap Syafi'i namo benemu ko siges sayolina si balakaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi maka ani kana pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya. Itu kalau pikir. Makanya berbeda tahu ya Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat, ada yang mengatakan nanti berhubungan badan. Istilahnya nanti ada kontak. Itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya fikih. Nah sabak lamastumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat lamastumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi makradega ke contoh peluk Nabi tak ada. Aisyah mengatakan angka-angka Nabi na tindro, saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi, usappai Nabi tak degago runtuk, saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya, ternyata Nabi sujud. Agak agak sang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi dapat pisau masam pajami. Apa kata Imam Syafi'i? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dia yang mana nata sujud masam pajang. Coba, pasti mah pengewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada kau maka dari puang Allah Ta'ala 10 yaitu siaga. Angka atau pandrita maka dasarnya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupanya. Kadang kamu riban ri mana, kadang kamu ri tangga, kadang kamu ri asik, kadang ketumar Jawa.
itulah di NU, karena dia pakai semua fikih ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, walaupun dia mayoritas pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Nah, kalau Muhammadiyah satu paket, mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih, mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama pikirnya cocok ini yang empat, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini di pasalan. Nah, sebab kadang-kala angkan-angkan nabi tanah mariase limanna, angkan-angkan Maria waliman, nama daka inabi angkan-angkan mariase, katonangkan nunritang, katonangkan Maria, katonangkan lampu bawang. Saya teliti hadis, Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lampu milimanna. Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah, bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angka nama kada ukri Madinah Nabi temas sempaja nasabak waktu cakek, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Kata maka kada mun riban rengi nasabak dia memegang nak katani pangulu bangkunna aja natak pangewang. Ia mina salah kami mana ngijamak Allah. Nah, yang penting sih ditajam. Nama konwer. Ini masalah fikih. Fuqaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil. Apalagi di masjid pinggir jalan toh. Di jalan poros. Mandari angkat lepang kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu kata tasawuf itu beda, agak berat. Sehingga saja di warung mesti iwaja ijolok napa yanre. Ya ku yanre ijolok napa iwaja agak beda no kalau ki malai buah pohon atau pura yanre napa jelang. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Ya Sayyidi Mas Sofi napa makutan nasiaga Mas? Ini adab. Ulama sufi itu pantangannya satu, jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nasabaiyakum wala babin wanrei, ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau mazhabnya tasawuf itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah Salman Yusufiyah, kemudian Saktari, Ahlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat, kalau bicara fikih bicara hukum, kalau tauhid bicara kalbu. Sisalah memang. Pada dokter, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, maki itu. Iya ko dokter kulit, na jantut tanelo taparesa, aja lalu kalau ko dokter kulit. Dinaruntu itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid, tarekat, karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale lengi yon rima peresa mata, lengi yon rima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matu yon rima peresa jantung, ia matu yon rima peresa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandrita tariolo napun nai manang guru ta almarhum almaghfurlah Kiai Abdurrahman Ambodalle
Di sini masih ada murid-muridnya Guruta, barakatnya Guruta masih mengalir di sini. Tapi ingat, Guruta itu menguasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tauhid, dia kuasai tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kan makiro, tapi makoko kak jaran nih. Angka fikih materu. Ada yang tauhid saja. Ada yang tasawuf. Tegeret dedana pak pendapat nampak tasawuf isiba papikir. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Agi tiga widi kota malasa. Berobat. Iya ko malasa ki na to makbura itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya roko to makbura dia to mitau mate. Tapi meloki sarek komang na to madising na suku bate makasibir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Siasosiwani mi ummaku na kenalasa si tau dosana na susu ko Allah Ta'ala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka makbura? Atau meloki ilaga dosata? Kayak kena metala. Coba. Benturan itu. Padahal masing-masing hadis. Maka kayak kena peyola Pak Ustaz. Makbura, makanya ulama sufi sebagian mengatakan nareko malasa ko makbura maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya kau malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narekodena malasa lalanna curangnya, maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia. Ia tonakan nailasa masemagi atau magai, maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai de cepuang tengeram muka. Coba. Oke, kami terpakai. Niki makbur atau dek? Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka daya kona kena kolasa, jangan minta kesembuhan. Minta aja begini. Puang. Iya ko iya lah saya wela sapacalang. Tak dampengi dosaku, tak pasawi lasaku. Iya ko iya lah saya wela sapasusu dosa. Aja tak pasawi pun lasaku. Narekode nama paci dosaku. Iya ko iya lah saya pun lasapa coba. Talenga asak barakang untuk mulai biala saya. Itu jalan tengah. Bukan tasawuf murni, bukan juga fikih murni. Kadang ini, wih magabawa nih ji. Iwan ni malah satu kak, more sih kak. Ayo empat di situ ku. Memang itu ni lah kak, ku nanti 5 sampai jamu kak. Magabawa nih ji puang yang nanti lihat ni calo. Kalau gitu, berkeluh kesah. Tapi angka Pak Burhan aku cakit nak kena Pak dia lekak. Dan sakit lutut. Ia komas sampai dia sunnah subuh ki. Sesudah azan subuh. Tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama, alam tarakaipa pada rakaat kedua. Insyaallah dia akan naik pada lekap. Itu obat tulang. Apa lama toh? Hafal bu? Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tarakaipa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya itu Pak Bu, papalampe sungai. Papalampe sungai. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalin atau Malabita, Pak Cama, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam nasrah pada rakaat pertama, li'ilafi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunnah subuh nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ilafi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kau tahu melo solangi ki insyaallah tidak akan sampai. Itu
Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh. Nareko tahu dinomo. Kemudian dalam kitab Hasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun 1 kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, padai apalan na itu tahu nareko masjidak tay ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya kena metala Pak berapa dia leka? Salama boleh gangguan narupa tahu atau meloki malah pas sidak telah dimarajai nari koto masjidak ke ulawan pada raja nalin kaya metal ya kota lama nangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca li ila fi Quraisyin alam tarakai penapa kudallah wa katallu. Talaman itu itulah yang disebut dengan wirid salat sunnah subuh. Kayaknya beda-beda makom itu baru angka lalu tu sampaja sunnah narampe lena pangulutta Imamul Ghazali sampaja sunnah patan rakangi munrinna loroh 2 rakaat 1 salam. Nah nigi mas sampaja sunnah patan rakangi monrina lore berarti sholat sunnah rawatib. Tapi 2 rakaat cik diberi salam malampe pangupuna meter rokokna meter to sujudna patan rakang, maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dari kaya riasa Pak Ustaz, ini hadis caranya jamu ke carana niatnya sholat sunnah sesudah sholat duhur, tapi malam te pengupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama lampe surah wapala magampang kudu Allahu tapakoli nga ke 50 malampe niya tuh kan begitu. Ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali, jangan 3 kali. Sujud juga demikian, malampe rokokna malampe sujudna malampe pengupuna, maka 75 sabbu malaikat macio mas sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita. Kemudian dia tambah, inilah malaikat yang setiap malam bertasbih milau adam pengengi ukuyolona pengala ta'ala. Sholat ini tidak sembarang, kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari, cukup ambil sesudah sholat Jumat 4 rakaat. Ukuro tajama ke Jumat ya kode tulle namo cicam misiulang ya kode tulle cica siulan namo cicam minasitaw ya kode tulle cica sitaw cica tona 10 tahun, yang penting kurai tajama cicam ya kode mau patulli 10 tahun cica seumur hidup, yang penting pernah kita lakukan itu sampaja sunnah. Apa angka itu sampaja sunnah yolona sampaja Jumae patan rekam, tapi bukan setelah azan, itu sekitar jam 10:30 atau jam 10 kerjakan itu 4 rakaat 2 rakaat 1 salam pengupuna kulu Allahu agana senabita. Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihayah, siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Itu di kitab Bidayatun Nihayah. Petan rekam sampajanna pagawa sarai supaya ini imamnya pagawa sarai orang-orang yang mengurusi rumah Allah beta mati narikoditi tahun rota ke surga. Ia ko macale ni angka malakul maut jempuki, maka Allah akan membukakan pintu, kita akan lihat di mana kita kelak berada. Ini janjinya Rasulullah kepada umatnya. Yang penting tulis jamnya petan rakang yolona sampai Jumat, tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan. Pengupuna setiap rakaat kulu Allahu akka 50
pertama 50, rakaat kedua 50 salam, rakaat berikutnya 50, dan rakaat keempat 50. Pas 200 surah Al-Ikhlas. Si Jawa tunah pijaman. Iya narota pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Kamu karo pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah, masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh, kamu ya, tempat wudu di belakang. Bagus. Itu yang pokok. Nah, sabak mega masjid itu dia natari pintu koro. Dan yang paling pokok, imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak, itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu tidak khatam. Tapi napas nggak guru tak 20 itu pakutanan loko imangena aja namu aku tenangnya roh. Cukup apa aku nulemu pajokai. Nomor sidi ya ko mancaji mangitawe usahakan jangan pintu makmum yang kau lewati. Aja na pintu na makmum yang mola. Lewat jalur khusus. Ang kamato tu pintu na imang. Ya nolamu ya tu pintu na dinatasaka bacaan itu. Dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacaan imang itu angkanya kutumatan rimun rina na alena. Pada mati itu pembatas lampu ya ko sisap bumi wa na dua sabwa tapake pasti sepak pembatasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia gurutta aja na pintu na makmum mola na rekomelo kumonro baca. Deto gaga patasaka ibacaan imang itu kulalan na mimatonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tak sampai sunnah aku ilala masjid. Okoki bolata sampai sunnah. Kega bolana imamnya rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu. Jadi itu imamnya natolaiwi posisinya nadita memimpin sholat, bukan menggantikan sebagai nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ya kokir rumah sampai sunnah puima pura pikama tawina pertama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk sholat sunnah di situ. Dena salai unron nama kibuai unroh khusus agar nasa geruta. Dena mati ya timangnya nak narekode nasi runtuk nadita. Itu berkah. Kemudian yang ketiga, denawat ding imangi mak bicara okon ron naman cajimang. Denawat ding angka ada dalino na lepakan lillah okko sujadanna ketika dia duduk di situ. Magai tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Konron na imang. Ya mihrab na masigi iriolo beda warna keramiknya. Biasa kok keramik putih mondri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa 6 keramik itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi tesuk jada yasin. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Begagas semua keramiknya sama warnanya. Sehingga kita pakai 2 lapis. 1 lapis amla, 1 lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makwiro caranya ya kibwa. Sehingga ya lengi ambala yawana napa ya lesu jada yasena. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat, jangan lipat yang di bawah itu karena dia tidak boleh bergerak. Talut tauminon riyo ko tu imangnya milaudong, maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria
kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Coba, itu ayat. Kemudian 2 waktu pura masam pajangisa siba pura masam paja subuh aja nak de imangi nareko de nak baca Fatihah kasira cicalok nabita ila hadratin nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Quran kita. Siapa yang mengajarkan Al-Quran, ya rota kirim Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan Fatihah aleta tapa ceneri isa na kampungnya napa ki made. Ya kuya tu napa ki imang ya kung kaisa kampung na melo mati pasti nisang. Imam dulu itu tahu maka na melo imate yan. Kenapa? Karena dia niala anakna nareko dia di pasawa ambo. Tapi si ratu imam dali kong kecil dimamalkan. Ini ilmu ulama kita dari dulu. Saya cari di dalam hadis tidak dapat. Tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus. Diberikan keistimewaan oleh Allah, kalbunya tembus. Dan ini yang biasa banyak orang salahkan. Makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat, bukan fikih. Makanya kalbu itu begitu Pak Bu. Banyak ulama kita yang tembus kalbunya. Uruta Jadur Rahman Abu Dale itu luar biasa, wali Allah. Syukur di tabarruk. Syukur kita betul di sini. Sini sumbunya para wali itu banyak. Uruta barakatnya itu luar biasa. Jadi anak munrimaku jauh sekali. Maka dia tahu matata sikan kulo to dia mirule dati to pandrita nasaba iya to pandrita mati ke inaman ini yo tidak mun rede karena memang matanya dijaga tafakur setiap waktu dia natuda nareko dia nak bersalam aku nabita ya setiap melihat sesuatu dia doakan magi na mega tahu nasilli gurut tak sana gurut ke Jadur Rahman Abu Dale banyak mengganti nama karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok. Enggak tahu boleh penrap tahu makutana ko guruta buang ini kak kasih lomak kena 5 tahun atau 5 daftar na din ang kena jaji tuling katoana la widi na din na may ganda padahal may gadiku makdi guruta ni kasam mo nasa lapan na wong makdi guruta na mo gangkaw mati di mo nre makka kuya tumupake dia ganti namanya iya maturo tahu nre makka barakan guruta maka dari purane sili asan na nasa mudah-mudahan tahu pemang maka dari guruta mana kata pemang nasa dina na mungkin menre ka iya naman daftar nito na dikadiku maka dari guruta iya ko toleh asamu insyaallah ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar barakat na padongan na guruta itu ulama kita magai denang kana suoko timunna kecuali zikir dan penghambaan denang kana bicara balik guruta denang kana masus sapapena dina atinna macawe lillana dena lapakan lillana rekotannya sikiri salawa maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doanya maka di guruta ya komelo kita roai terima doamu telu jagai wi atimmu jagai wi matammu jagai wi timummu ya ko dena balle timummu dena majana wanawa atimmu dena mega anu makaleleang kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat diterima dong aja tamabela mak guru hukum itu tapi ia merek gini buka HPW meki mengaji gambar atau masuk lerak poncok masa teda ini jadi masalah
Nah, ini yang berat. Makanya ya mau tuh Pak. Napa nih tahu pandrita ko masampajangi masampajatongang. Yo po dia ko masampajangi madari jaji jama-jaman ko sampajangi. Ya. Tama mana sandala. Ngaco mana gonci motoro. Pura ni takbir Allahu Akbar. Oh kirun nak munro sandala ku. Tapi sandala ni ngerah. Ini penting. Kemudian kadangkala sholat ini kita jadikan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Padahal ia sampajannya tanya tujuan. Ia nang katau malai sampajan na tujuan, ia pura na jama sampajan na maka selesai urusan. Tapi ia konalai alat, makanya maka dalam guru tak. Ia tu sampajannya na pakakasa na paturu pong Allah Ta'ala untuk sifat bicara langsung si bawa alena. Ia kotalai alat cocok nih, tapi ia kotalai tujuan salah kita. Makanya magi Nabi tak nareko angka agaga menurus na sempajang, angka agaga melo na tetapkan masempajang ini namanya sholat sunnah istihara, angka agaga na poranu masempajang ini namanya sholat sunnah hajat. Apa bedanya doa dengan sholat? Magi itu melo dong, melo ijo kan ada doa musafir. Kenapa dia mesti sholat sunnah musafir? Coba. Padahal ada doa musafir tuh, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu doa musafir. Meloki joka ya benar kita baca. Tapi kenapa mesti ada sholat? Sholat sunnah musafir. Atau hajat. Kenapa kita tidak berdoa? Sesudah sholat kita berdoa. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Angkaya setobat. Kenapa masih ada sholat sunnah taubat? Ada wudhu, kenapa masih ada sholat sunnah wudhu? Coba gede. Di sini banyak orang tidak mengambil hikmahnya. Iya tuh sampajangnya Pak alami. Cuma deni gaga pakak kesawat di nalengi kong Allah Ta'ala, dena pakai perantara langsung tembus ke aras hanya sholat. Kalau doa masih bisa ditahan. Tapi kalau sholat itu langsung tembus. Makanya Nabi Tayoli menre memeraja sebenarnya isuri makada iya na ala walikum Muhammad untuk umatmu komelo langsung tembus lokuya. Maka sholat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta. Cuma kadang ini pura pimat beresalan apa milodong Pak dongan nadi itu namanya sama angkat ucapan ni bawa mana salah maut kata makmud jago amin ini kan jadi masalah. Minta wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tetto mas sempajan Nabi Zakaria uku ilalan na mihrabna nangin lawlori pong Allah Ta'ala wa huwa qaimun yusalli dena pura mas sempajan matangangi tetto uku ilalan sempajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ipun alinga wija-wija madeceng nasaba ini ni pewat diterima Pak dongaku depa nasalai sampajana belum dia tutup salatnya turun malaikat annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan nih Pak kuku sampajan itu mengilau padahal etana non ribolana Nabi Zakaria 50 tahun sampai rambut putih sudah muncul, istrinya sudah berhenti haid, tapi nitai Maryam anak makun rakun rei tanya Nabi tinggal di dalam kamar hanya sholat di dalam mihrab. Ternyata ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Tanya waktu durian nang kadurian ngoko kamarai, tanya waktu rambutan nang kerambutan ngoko kamarai. Aga nasa Nabi Zakaria annalaki haza kulikin ruye aga nasam huwa min indillah iya gagal langsung puluku pong Allah Ta'ala iya na napaki gurut kaya Jadur Rahman ambodale nokku yawana ang kangulong nginala na naidi icacapku kumelo irewa kure gaga na tampar huwa min indillah nasabaan kami matto mihrab na gurutta nareko ko bolata de gaga mihrab ta kita termasuk orang yang rugi
kadang WC ya ki buah 50 juta tapi onros si pak dua-dua pun Allah Ta'ala degaga neki mas sempaja lari lo kilo na lamarie angkat ko lamarie lari lo kesade na kadere angkat tuda ko kadere lari tama kamarai degaga onrong khusus yunrui mak dalari lo na pun Allah Ta'ala tapi tempat buang hajat maka bello batin maki buah sampai puluhan juta. Inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah diijabah. Mereka tenaiki angka menamoro mihrab aku bolata. Di sini banyak santrinya Guru Tak, dan insya Allah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan Guru Tak. Saya tidak lihat kamarnya Guru Tak, tapi pasti kita tahu itu kamarakna Guru Tak bagi dua. Sipik nonroi matindro dengan keluarganya, sipik nonroi mas sempajan. Itulah mihrabnya. Ya kung ka anak melo rewa na degaga na tampar lo milaw di oko Guru Tak gana sa Guru Tak tama kumita ko to na ilala ya wana ang karmulong non rumala di ya to na si kolay pa makalasi ya komisa ni makadan kadina lengi Guru Tak malapor ko si bana kadeding katawata lo si de milaw ang kasinarunto dan tidak pernah habis. Salah satu karama Guru Tak yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya, orang tua angkat Guru Tak Haji Fathudin Sukara almarhum al-maghfurlah agan asam wattuna men rek makka Guru Tak si bawa ka angka ka nan rek makka Guru Tak pura ni meli kita Guru Tak kuramana ni nali romelo nali tapi ternyata nalupai istrinya katanya waktu itu pesan ambla masurangi ambla nacapu dia na perikanto Guru Tak kebetulan lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di Mekah yang tinggal di Mekah tudangi Guru Tak korobolana na podangi makadang karo kita mujolo nak mupindra nga cidi yalingi kita Guru Tak na buka ina pemaladi okoro tangana na panalik kadalaw mali ambala ang kamu payalupai. Dari mana uang itu hanya disalib kita huwa min indillah itu langsung puluh kupong Allah Ta'ala kinri na palin na liman na tau pandrita ibarak kaki ang kadina lolongan ko magay dalee tanya untuk berpoya-poya tapi betul-betul kebutuhan pong Allah Ta'ala matomah kada urus agama aku nanya ngurus ilinom. Ini sebenarnya dipakai para ulama kita. Maka lagi mustahil tidak Maryam lagi tanya Nabi tapi itu tembus ya nega apa tuh tahu dia nama tepat karena dia tidak pahami hakikat ayat ini. Makanya upasang ipabu rewa kilau bolatok kilala kamar pribadita akibaki mihrab luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan untuk si dimi tahu tarandringi macane alaki sujadang yang paling bagus nasangi Guru Tasenur kain kafan aliki kain kapan tataru kuriawa sebagai pelapis napa tatari sujada ya se tailau yo ko keluarga tak wija-wija bikin wasiat ya ko pole mate-mate ku baja sangadena kain kapan yang di dalam mihrab yaitu malam bukur nga dena buruk kain kapan na yaitu tahu ku yaitu napake itu yang dipakai ulama kita. Saya belajar sama Guru tadi Aceh dan ini yang kadang hilang itu berakakna luar biasa Pak. Nabi Zakaria kan degaga nak to itu sudah ubanan istrinya sudah berhenti haid menopause dena mungkin ni mana makunre menopause tapi ketika dia meminta di dalam mihrab langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak. Pusing Nabi Zakaria teko carana ternyata istrinya kembali haid. Hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab. Magay onros sipak dua iya minato tama koto melo mas sempajan melo ki mengaji melo ki masikir melo ki tapakor pertama ki okoro aja tak bicara lino jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk iya kode gaga jenek tak aja tetama tondroi talu taunya tumak beraka itu yang dilakukan ulama termasuk Guru Tak Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya dia kunci ketika ke tanah suci nanti beliau meninggal baru dibuka magay itu kamar khusus tanya musalla Pak mihrab selebar dengan sajadah ya ku musalla badi unrima berjamaah ya ku mihrab tidak ya.
Aki. Makanya onron na imangnya yasangi mihrab. Itu tempat imam. Karena itu tempat doanya tembus. Makanya tuh kong kaimak biasa nasarah kalau ki di ustaz berakak na pak ustaz. Saya mengatakan tidak. Ini nami lodong. Karena tempat itu yang tembus ke aras. Kan begitu. Itu ampai dia nawat diun rimak bicara lino sitongan na yasik na sujadan na imang. Ini yang berat ini. Makanya kalau kaidah tasawuf kita mau pakai agak berat. Tapi iya imang koko mega masyara langsung matanga mancajimang. Wah ini yang jadi masalah. Mandari kak mapet di ulu ya minta. Sapiri lagi ko polisi drak memen rek jupan dan atau 5 video kalau madari getak de cilin. Dan mumpanoka maki ben rangi. Apalagi imangi ini adalah sopir ke hari kemudian, itu yang bahaya. Hanya kong kai matuli masyara langsung ay tamparan. Allahu Akbar. Wah. Karena bacaannya ingin diperbaiki, tapi kadang kosong isinya. Maka dia gerut tak, telu tu kesampajan nak peringerang baca kedo. Ya kau makan jai peringeran atau ya seni khusyuk. Kau makan jai peringeran narubah akhlak. Ya kau tahu majana mas sampajan makan jamu kau khusyuk pasti berubah akhlak. Makanya yang kau makan maja itu ya pas sampajan nama kalasi. Berarti bacaan itu makan jak dia makan jak peringeran. Ternyata sampajangnya salah. Peringeran kurang. Iya kusukumui makan jakmu peringeran. Dia nak ada sempurna apa? Dia gak tahu mas sampaja suku peringeran 100%. Namo talupulum imam madaitun. Maka daking kaya anu mas sampaja dia nalisi peringeran na dewa tepat. Kecuali tahu merenak mas sampaja tepat. Pada itu nang kena ringerang. Tidak mungkin. Nasa matelo kami pedicing. Gara kami pakanjaki, baca melu pakanjaki, peringeran itu pakanjaki. Tulay ke pasuk talu-talu na de tulay. Ta pakanjaki peringerat ta talupai kada sian rakani. Itari makanjak baca madari to kita kalupa lese. Madari la palangnya maninanung. Nah, makanya maka dia guru tadi itu gak tahu suku nak. Angka tahu macam baca tapi dia nama macam meringerang. Angka tahu macam meringerang tapi dia nama kanjak mana bacaan. Ya dia aja tak dan ketimang dia nama kanjala ada tajawidnya. Ndak usah dipermasalahkan dulu. Ulama tasawuf mengatakan wedi jadi bacaan dia nama kanjak tapi peringeran nama kanjala. Kan ada kisahnya tuh ke Halil Bangkalan tuh. Madura. Agak gara-gara engkau tahu mas sempaja pak dikirim bola mas sempaja ure mas sempaja mas salawa agak nasem Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun salah salawat maka dia Allahumma sholli ala Muhammadun tanya Muhammadin tapi dia pakai Muhammadun langsung pada aku guru kere salah salawat nasab manakah nasab ya salah nasab mati nak tu kada magi nasa natalupulon ni ruwa atau tolia mi baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun maka dia urut dia salah itu nasa jadi nasa dia agak teri anda rasa paya natolia mi wala sikiri Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wala ali Sayyidina Muhammadun jadi dia naga pe ulolongar maka dia kega na pe nak cocok maka dia urut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin atau Allahumma sholli ala Muhammadin nasam ukirna made guru tak dia tidak bisa hafal nacuri malopi guru tak ke Halil made rewa lo kampuna malala ngoku yase na wa iya tau matoy nacuri kulupin igore gili guru tak kedewi iro na tau matoy salah-salangnya salawana wedena lopi lecok ku yase na wae dena labu maka de gurutta magai nasang tembok pak guru iya aja jolo muat de ko dewa pala iya maka de gurutta jolo-jolo to masele melo muka pak guru ku yero salawa nak tapi pak guru to aga membaca na de labu aga nasi ya tomatoy iya mina ubaca Allahumma sholli ala Muhammadun wa ala Muhammadun akatal lupa no na de labu maka dia guru tay rewa no yan na tumupake aja na mo to lagi iya magai ternyata Allah memaafkan dia
dan barakatnya ya rona baca, maka itu tembus. Kadangkala taside tahu Pak, biasa-biasa bismillah mina baca najaji kena magai Allah memberikan berkah di dalamnya. Kadangkala di ayat kursi baca ke 10 dia napa aja tamat-tamat tahu. Nah, sebab magai ayat kursi nami ibaca, kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angka lalu paru'ya alena natamai setan. Iya. Imam Malik paling ditakuti setan. Magai sandala nami sandala ajunna napakene macanek ngokui lalanna kamara mandina komelo ima jenne iya miri bawangi tau malasay ni pitang lari masuk setan. Demi ru'ya. Payuli makadang kataw tama-tama ngokor melo buray nasa ide maka tugasku. Nasa we milaw tulo nasa iban tu sandala aku muala. Pitangnya ro tama-tama makadang kesandala ni mamali. Iya kode nasu setan anak pakorewa molika. Napa ipendre ko adenge makada sandala na Imam Malik na kiringa paja ni malasa tawiyase. Magay Imam Malik 30 tahun na jenne na sampajan mangaribin na napake mas sampajan subuh mapatamma korawan ni wani. Ni tahu setan. Ini makanya yo pidi yang koramalangin na tamba. Namanya pada tuh barung-parung tapi itu syukur aku tuh mengaji daripada deh mah HP ini materu. Nah ini sudah 1 jam. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini. Si tongenna iya taunge iya pergantian tahunge yale asyukuru kalau ripong Allah Ta'ala. Nasabak ya komelo ki makdeke Pak, kita pakai udara ini sehari semalam itu 11.000 liter. 10 di 10 liter udara oksigen dan nitrogen dipakai itu. Ya komelo iwaja itu 91 juta. Kali 30 berarti 2.730.000.000. Jadi ya komelo ki wajah inyawa talalan nasi ulangnya 2.732.000.000 di tapas saja. Napai wajah iya nyawai kotomelo wajah. Masa dia disukuruki ya. Aga nilaw po ng Allah Ta'ala nasuro nila sujud. Ketika waktu sholat. Sinampak miyon roy makasiyem. Egan na waktu palawangan nasitongan. Tapi tomatot teriyo lo makada. Taurogi ya tukuya minasa nyalena masampaja ko sujud. Joka na galungan na dangkangan na tanya sampaja tau bangkaro na ito. Apa cek dek nitu waktu na tu okolino. Coba keren. Makanya yang ketunasa tau panrita iyo lo sampaja tepat tu. Ang kabesa tangkalinga. Jene taluka. Ya sangi sampaja tepat tu. Sujud pacapuran na sampajanya yang rimang ilaw. Melo ki titay alitat jami sampajanya dapina. Sujud ki mas sampaja loro sujud pacapurannya maka tilawi ripong Allah Ta'ala untuk jami sampajana secara mate. Iya ko mate ki okoro palawangan na maka na mate ki sampaja material sampajan na sabab makadai na bikta siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana catat ni pong Allah Ta'ala dan dia berjalan menuju ke situ. Jadi Allah langat tapole loro loko asarae namo loki galungnya namo loki pasae tapi Allah langat kesitungan nalalaloki o sampajan. Maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal. Ia natunah kada gorota namo okoko jamammu mati sampajatok. Ngariku yang napake ta ia natiasa sampajat tepat tu. Yo puidi mega to salah paham. Ya sanya sampajat tepat tu cukup menecengan aja nama kuat. Selesai. Nah, dia na sampaja, tanya sampaja sana tu. Ape Jepun. Nah makiro. Iya ko pangulo mi bawa tapakoro. Iya ko baca sikiri. Iya ko garakan gerak badan. Kan kita mas sampaja maka jaga Allah. Begitu. Allahu Akbar. Nampakan jaki gerakan. Tapi ya ko dega baca. Sujud rokok tau olahraga nih. Ya ko baca na bawa de gaga garakana tau masih kiri itu. Narek ko paring ngerak bawa de gaga baca tau tapakkoro itu.
ia kusyangkangi garakangi baca siba peringarangi ia tiasa sempajang, maka sholat itu disebut nusuk khusus. Ini penting, makanya jalalu nanya rota tamak kada yang penting anak pijapun namo dewa sempajang aja lalu makanya guru tak kali sidendre jama lalu ina yang penting kan kamu jamang kamu pengawang kena dega kamu jama tetap oleh jamu matu tak mana salalammu ya kong ka kepala desa angka laporan na manasan kami paresa tapi aku dega laporan na manasalan sulai tikam pakarubani tamran aja ya kong kataw makada rutu mo balalin romo dega kamu lolong aku demi sangisan na sampajangi makanya guru tak kali sidendre podang kada tanya tapi palolong akong kena belang guru tak kami kataw makada rutu mo balalin romo dega kamu lolong aku demi sangisan na sampajangi makanya guru rata-rata tau mak bicara mak itu tau dia na sampajang sapa ni poli enggak makir makanya guru tempat mo jamay na napa mo pangulo ko nabita makomi kamampu aku alena pamatu mangandrong-androng ko kilo na pong Allah Ta'ala betongan na ya kamu jamamu yang kamu tajam maka di prinsip na tomatot tariolo itimbang makapai tan ritimbangan ude ya kung kamu jamang kay taja ko di kamu jama sabara ko di gagawa di mapangulon dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat yang penting pura ijama ini penting ini ko pat tasawuf itu dia pakai itu maka yang penting pokoknya akad taitongan tak kali mo lang asara pas suku-suku apa salah-salah mati itu mo jama ko mobilan akhir ini manike kan etola angkat tola subhan minta masya Allah assalamualaikum lupa dimasuk denon rumah sikili angkat tu tau mata masih kili jolo maka ta Allah akbar uras itu subhanallah magai ajak kam madeni tarima sampajaku ang kamu pasikiri uranonang ya kodena ko sikiri te ko pita pakoro ewal ya kodena ko tapakoro namo ko misalawa elo ko nabita ya kodena aga pe ko majama kasya dampang nga pada ko rupataw na ta din na dosaku ya to na ronroy mala salamakan sehingga dena masih jamade ang kataw pa purana mabirasa lupa na masuk tapi memang anak macone belisi kama pita na lupa tama Quran mak biasa letak lupa nama so nak macam ni beli si itu. Di toga aku di alhamdulillah. Pada mati je tu pak balu pak kalau masam paja kita kere. Magi ro pak balu gole nak balu tarigu to. Mak balu minyak goreto ni. Mak balu polopeto ni. Mak balu picito ni, mak balu masakoto ni, mak balu warrato ni. Matan na warra bawa na mo balu. Maka dari prinsip na yakutannya warra etarala minyak goreng maka mati itu pas sampajang ya kode ini terima sampajang aku namu sikili kami terima yang penting yang kamu terima makanya dari situ juga prinsip fikih ya koroko kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamu tambai namo cicemi narik ko manasamun daripada subhanallah gaji itu mau baca pasilan lumitalun ada itu ka manasah naga subhana rabbiyal azim wa bihamdi tokono namoci din ko manasamoy makre mantasati ya ko ci din na lekto man rasa ko pagan na italo ya ko dedi tarima ci din kamo padua mali ko lemo na masolap pamulangi ka ko dua talo mo din kamo padua mo renungan ya ko ci di mi wali sabara ko gilo ang kato makre de nabita baca katalo karena nabita de kado sana sinin na bacaan ro katalu manceja palamana nanyai ko me ko masampaja megala ada dosamu ya ko katalu mi mo baca de pagapalan na pasusu dosa mana mi makanya pak ganay ko kapitu ng kapalamu lolongan inilah yang ulama kita berbeda dalam fikih iya makon itu pak ini meninondo itu meloki pe balampe-lampe tegege ini ya mi ko malas simang cicen na ya ko santai-santai imam pagan na katalu ya mi ko masampaja cadi diki ko menyamang sa di rokok tapi kay gay makiro ini meninondo ya mi ko mangoto kilo kampo na tena maciomi ajalal tapagan na kapito na salay kito to makanya di hukum itu nggak usah diperdebatkan masalah begitu sebab meta ki suju mega dosa lega apa ya kota rokok tak ada nak dosa ya kota suju tak ada nak dosa ya natunang katau makan maji rona maringan pak pena dingin kota pura masam paja itu memang hadis maka yale dosa na ni patada ko salengkana si baulunna ya ko rokok isuju tak ada nak dosa na
pada tak denan ada dong yang perlu ditakin aja. Jadi salah satu hikmah sholat ya ko pura kima berselang natap pamaringan papenat dinge, maka itu dosa sudah dilepaskan. Kama gitu ya ko pada mu purana si bawa dena hay masalah mau pa yatu. Nah hukumnya guru ngah itu ampai makanya ko temete teroko pak de pa tu na tak den na tukong Allah sami Allah dena Allah Allah makira pak ini nih jadi kita tenangi sujud kita sujud kemudian lihat diri kita sujud di hadapan Allah aja nawatak kali ini sujud ruh tidak sujud di hadapan Allah, makanya disebut dengan beda sajid beda sujud. Mapangolo ki don rupa ale tagati taminre mangolo atau yakin nai taki pong Allah taala ya ko yakin nai taki pong Allah taala maka pa illam takun tarahu pa innahu yaraka, tapi ya ko ale tati taminre mangolo ka'annaka fa illam takun tarahu fa innahu kama kadani anta abudallah ka'annaka tarahu kasiyemi pomu dilalana kasiyemu yaki ko makadamitai fa illam takun tarahu nareko demule pakir fa innahu yaraka ya kibano makadanai taka pong Allah taala ukuni na megala ada rupan atau masampajang angkat Allah wah desa karun tu pak oko lalangi wajo lalangi lo siwa angka masih bicu korondri masampajang akatali kata berek na pacocok pas kata berek pamula wacuri maka nasi Allah tak silap nasilah lo namo sedih giling ngami tapi jamaahnya tahu dia nak kata berek mama ko bami jamaah maka bami kesedap ikutannya apa selina dia nawat dialai mama kero pak magai cocok ni narek ko jamaah na memang tapi akong kataw lekpak magay napaki yaro menre as-salatu mi'rajul mu'minin denalay yaro Allah melihat hambanya wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia selalu berada di mana kau berada di sisimu, makanya wallahu akrabu min hablil warid lebih macawi ipung ina yaura alongi berarti iya kiban padang terus CCTV maka dana ita ka pong Allah taala na ita ka rokok na ita ka sujud berarti kaya gaya ro yakin disaksikan, makanya dua itu tahu anta abudallah ka annaka tarahu kasiwenyi puamu pada komitai fa illam takun tarahu nasanabita ya kodemu le pakai ya ro seakan-akan kau melihatnya, pakai yang kedua fa innahu yaraka na ita ka puakku ya naro magampang to naita ka rokok naita ka sujud magampang itu yun itu maka kedo masampaja tuli na pinre Allah napasabak na malalam minre yan ang tache de na si sampo na papisaw padahal sitongan na iyasange maringerak ko de na to maringerak iti sa paringerak ni kataw makadakiya sa maringerak iyasange paringerak pa yan na de na to maringerak yan na to paringerak ates ni gare iya ko tingerang ipong de gaga siwa-siwa tingerang tapi ya kau tingerang sewa-sewa pasti tak depong Allah Ta'ala denang kanamay tayo apa si sumpungan nyo komito iya ko lanya ipak kira-kira linota tingerang ipong iya ko tingerang ipak kalinota pasti tak depong yan at tumakna denun lepong masih di naatan na itu saja kesederhana to yang penting mali sa iroko mali sa isujue yang penting yan ito ng kaya sa tumaknina mapasisumpung rilalang setiap gerakan supaya aja na lubang. Kira-kira ini penting. Penutup terakhir ini sudah 1 jam saya harus ke sidrap ini karena di sidrap ada pembukaan game Muharram saya tidak bisa tinggalkan sebenarnya ini pun alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi. Intinya begini ang kecil diwalengi kadangkala kita punya kalimat begini ketika ada orang meninggal mudah-mudahan husnul khatimah itu sebenarnya kalimat keliru mestinya kita mengatakan insya Allah husnul khatimah karena sudah pasti dia meninggal maka kita pakai insya Allah narik kode panamate kita berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah iya kotomo pi okolino mesti was-was mudah-mudahan selamat kak mudah-mudahan dia nama dia capak na tutungaku
Tapi ulama kita menetapkan, iya komelo ko makanja cepat na tutungan mo talumi bawang. Pakanja ki batemu matumaling lori tadue pajajiamu. Indo ambokmu. Iya kodeto mo madorako ku indo ambokmu, maka pasti cepat na madeceng. Apa degaga tahu pak degaga dosa langganan kemana? Tapi tiasa dosa langganan. Pura nito baka ngijamasi. Ito baka ngijamasi. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan terus menerus hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali. Itu hadis. Jadi aja tak ada sini na tahu kuma pacimana termasuk ustaz saya tidak. Angka mana dosa langganan na tahu. Ada saja. Tapi maka Imam Al-Ghazali komekom mitai alemu agamu piga uriwat tumun rocadi dim. Tidak ada yang melihatmu dan itulah asli. Ini penting. Makanya upasani atau kangiati komeki salama pakanjaki atau malit talorindo ambota. Yang kedua, indo ambo yang kesarahkan anak na lekoridi itu mertua. Yang ketiga, ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya satu huruf kepadamu itu guru. Ya kau taruntu guru mengaji tak taruntu guru tawastu SD, ambil dan cium tangannya kemudian minta doanya, maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupanmu. Itu kuncinya pak. Ia nangka tahu masalah si bawa guruna, pura na cairi guruna atau si lelungi guruna waktu na masih sekolah atau na cobi-cobi guruna, lihat kehidupannya ketika dia keluar. Denul mita dece. Okotia romon. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan? Sebab intinya di sini. Hukum itu monro kuncinya sangnya pak kajinon. Saya pak bu tidak pintar, tapi barakat nami guru tak. Saya tidak pintar. Kesakama ya kau tidak rapor kudega ada pak pitu. Iya. Saya hampir tinggal di SD 7 tahun. Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas 3. Non romak guru tanah pak kalipu kak. Tapi karena pak dongen na guru tak, saya selalu takzim ke ulama. Di mana-mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil di sini. Mohon mengatakan tadi ustaz yang viral itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil itu sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media pak bu. Degaga makadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun YouTube pun saya itu tidak selalu mengupload. Hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Magai wingerala dak pesan guru takali sidendre. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset, ipodangi makada uang. Begiwat dengan ke perset kalau corona sabah untuk boleh kumati idi. Aga nasa guru tak enak aja nih mau bicara. Semoga yasangnya dakwah, yasangnya cara apa pasti dakkan. Ya tomi tu niap punai ku ipau, ya ko pura ni ipau tanyane ko punna. Aja mau atur anu pura masih datang. Pomelo ko napak baraka ko ngalakala pak disengem. Dan inilah yang banyak orang tidak pakai pak bu. Gak kadang dia mengontrol. Satu kuncinya pak. Saya kasih tahu memang. Angga kama tahu melo balu ya saku dengan menjual harus begini. Saya kasih tahu. Ya kong kamu lika macarama. Aja lalu tapodangi maka dasiko. Karena pasti saya tidak datang. Pesan guru tak. Nika pacarama pak. Napa yoli tapo maka dasiko. Lau mau tu seko pak. Maka dia guru tak dia nama baraka pak disengangi mapuak guru magai mubalu mani pak disengangi itu kuncinya. Makanya saya itu kasih tahu istri jangan kasih tahu saya berapa di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk di situ kalau dia bisa maka ada siaga naleng atau saya tidak pernah tahu. Maka dia guru tajam muitai nasabak ya komuitai nolli kope pasti mu baik belisi maka ada seko tu naleko kot. Tapi ketika engkau tidak tahu maka kehalamannya kau tidak akan tahu. Ada beberapa kampung yang meminta itu seko walengi biasa teh ustaz saya pudak kada sabar ki dulu aku tuh caram. Itu yang saya pantangan betul itu. Kesekamai maka dia jama-jamangnya magampa pak maka rejim. Dakwah seperti ini. Wadi jaji tamak isurugai di ustaz setamar anake pandas-rasa. Iya. Kalau saya mau berhenti ceramah kuncinya cuma satu. Handphone saya matikan, nomor saya selesaikan, pasti dia kata hubungi. Saya itu simpel sekali. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini makanya kuncinya aja lalu mau jemput aku mikir mulika macaram. Kapan kau jemput saya tidak datang. Mau podang nak maka saya ke oleh ustaz saya tidak akan berangkat.
Itu kuncinya. Apa dia nulis Pak? Toto tolong tebelisi. Nampak macarama sih kok matun nalik. Iya, selalu muncul. Imam dan pegawai syara mestinya juga pakai itu. Kalau cuma baca doang, aja lalu tapi tangi dia rodie Pak. Apa dia pernah baca 20 sebuah. Iya. Kan begitu. Kapar yang perlu sebagai menghargai itu. Iya, mestinya dipaham. Aja terbuka maka ada sekok na lengak ya supaya aja terreking. Apa aku nolli kilo mak baca na di siratu sabu beli bola na 20 misabu pasti maka aku naro jolo siratu kan begitu. Inilah beratnya menjaga keistiqomahan sebenarnya dalam dakwah. Terus kami maka nama gampang apa bu, hal ini berat. Setiap malam di sujud itu saya selalu meminta jangan sampai ini jadi menjalat fitnah untuk diri. Itu yang bahaya Pak. Dia jawab Pak gurunya hanya selepasnya saja. Kata kami maka kadang kata mau enggak, saya lepas saja. Pesan na guru teh komeko mak dakwan aja mau guru. Ilau ba nari po Allah Ta'ala kaya na bukara ko yung palabang. Ya mungkin butuh kata. Saya begitu. Terus kami maka kadang tahu khusus begini enggak. Mana yang muncul tidak saya sampaikan. Makanya tidak terstruktur. Magi na sabak iya itu na butuh kata. Ya kui ko matur berarti ko mi matur pa disang kaya melo na tarimatan na po Allah Ta'ala kau tidak tahu maka serahkan sepenuhnya. Nah sebaya tidak pacar may pelayan peletukan penyambung lidah itu kuncinya. Makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi ada pantun bolak-balik wallahu alam saya tidak pakai pantun dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa enggak. Saya enggak, ini biasa-biasa saja. Rasa kami kehidupan saya itu sederhana. Pak Galuh nggak makan tak saya itu enggak, kadang naik motor bolak-balik dari Sinjai naik motor ke Bulukumba naik motor. Ini barusan diantar sama ini karena agak kelelahan. Saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan, kamu dari Barau, kemudian ke Pulau Utara, kemudian kembali langsung kegiatan ini. Jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Tapi saya itu begitu sederhana saja. Kadang kalau naik Makassar singgah di sini sholat, cuma biasa naik ketemu misalnya, saya pakai jaket itu waktu kuliah, orang tidak tahu. Sering kadang di masjid sini pernah singgah sholat itu, biasa orang tidak tahu. Saya singgah di pinggir jalan itu kadang baring. Itulah kehidupan yang paling Rasulullah seperti itu. Kadang baring di atas batu, kadang dia duduk bersama orang tidak kenal. Kehidupan seperti itu tidak usah dibangga-banggakan harus dijemput begini. Enggak. Dakwah itu satu kuncinya. Ini penutup. Saya tidak mau jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi. Itu yang saya tidak mau. Jangan sampai gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan kita malu kepada Rasulullah. Kita malu. Dia datang sendiri memberi penuntunan kepada umat-umatnya, tapi kadang dia dilempar. Maka dakwah harus punya tantangan seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan Pak. Biasa-biasa saja. Kita manusia mungkin di antara kita ada yang lebih mulia. Di sini ada muridnya Gorota. Saya malu sebenarnya, makanya saya malu berdiri di mimbar. Kadang lebih senang duduk begini, karena itu juga wasiat. Luruskan kalbumu dengan kepala jamaah supaya dia bisa menerima ilmu hikmah yang kau keluarkan. Jangan sampai kau berdiri, karena inilah sunnah sebenarnya menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk, dan mimbarnya Nabi itu mimbar duduk. Makanya pengajian tudang di pesantren itu berkah ilmunya, karena tidak lurus syahwatnya dengan kepala jemaah. Itu pesan ulama kita. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di awal tadi. Sudah di awal. Iya.